Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Ananda Laksana Putri dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan NPM 1918031032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Membahas lebih lanjut mengenai hak asasi manusia, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sendiri. Nah, pertama pada masa prakemerdekaan, pemikiran tentang hak asasi manusia ini baru muncul di Indonesia sekitar abad ke-19. Orang Indonesia yang pertama kali memperkenalkan pikiran hak asasi manusia yaitu Rajeng Ademing Kartini. Beliau mengungkapkan mengenai hak asasi manusia ini di dalam surat-suratnya yang ditulis 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua yaitu pada masa kemerdekaan. Yang pertama ada masa Orde Lama. Nah, gagasan mengenai perlunya hak asasi manusia ini kemudian berkembang dalam sidang-sidang BPUPKI. Nah, tokoh yang gigih membela agar hak asasi manusia ini ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta dan Bapak Muhammad Sukiman. Tetapi pada saat itu upaya mereka itu kurang berhasil. Jadi hanya ada sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini terjadi pelanggaran HAM yang secara besar-besaran, atau bisa dikatakan juga ini merupakan orde di mana terjadinya puncak pelanggaran hak asasi manusia. Nah, penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri karena pada saat itu HAM itu dianggap sebagai paham liberal atau paham barat yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu hak asasi manusia yang diatur pada masa Orde Baru itu sangat minim. Kemudian dibentuklah Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Namun komisi tersebut tidak berfungsi dengan baik karena adanya kondisi politik pada saat itu. Nah, pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi pada masa Orde Baru. Kemudian terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, selanjutnya yaitu pada masa reformasi itu hak asasi manusia terus ditegakkan. Kemudian telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa, terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuannya itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan, lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Kemudian dokumen itu meliputi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ada TAP MPR nomor 17 atau garis miring MPRI 1998 tentang hak asasi manusia, kemudian ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga, kemudian ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Setelah membahas perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan HAM itu sendiri? Jadi, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang dibawanya sejak lahir. Nah, sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, berarti hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi ini tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya. Menurut undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia itu pada dasarnya bersifat universal atau umum karena beberapa hak yang dimiliki manusia itu tidak memiliki perbedaan atas dasar bangsa, ras, suku, ataupun jenis kelamin. Nah, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri umum dari hak asasi manusia itu sendiri, yang pertama yaitu HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan budaya. Dan yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain. Dan
ada bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi atau biasa disebut dengan personal right. Contohnya yaitu hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, dan hak memeluk agama. Yang kedua yaitu ada hak asasi politik, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Contohnya hak memilih dan dipilih, hak berserikat, dan hak untuk berkumpul. Yang ketiga yaitu ada hak asasi ekonomi. Contohnya yaitu hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja, dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, kemudian ada hak sosial dan budaya. Contohnya itu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak untuk pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak untuk berekspresi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau yang bisa disebut juga dengan right of legal equality. Kemudian ada juga hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Undang-Undang 1945, hak asasi manusia itu terdiri dari hak yang pertama, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak kebebasan beragama. Yang kelima, hak penghidupan yang layak. Yang keenam, hak kebebasan berserikat. Dan yang ketujuh, hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bentuk hak asasi manusia itu diantaranya hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak nurut dalam pemerintahan, hak wanita, dan juga hak anak. Nah, sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial, tentunya kita sangat membutuhkan hak asasi manusia. Namun, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia, kemudian pembelajaran mengenai hak asasi manusia, tentunya tetap saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pelanggaran HAM yang berat, yaitu pertama ada pembunuhan massal, genosida atau merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa. Kemudian ada pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. Kemudian ada penyiksaan, penghilangan orang secara terpaksa, perbudakan, atau bahkan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kemudian kasus pelanggaran HAM yang biasa atau yang ringan yaitu meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, kemudian menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Pelanggaran HAM yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Indonesia juga mempunyai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, diantaranya yaitu ada peristiwa Tanjung Priuk, kasus penganiayaan wartawan Udin, kemudian ada kasus Dayak Madura, kasus Poso, peristiwa Trisakti dan Semanggi, kemudian ada kasus Marsina, aksi bom Bali, dan juga ada kasus Munir. Sebagai bentuk antisipasi atau pencegahan terhadap pelanggaran HAM, negara Indonesia sendiri mempunyai berbagai lembaga upaya perlindungan dan penegakan HAM. Yang pertama yaitu ada Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, kemudian ada KNPA yang sudah dimulai sejak tahun 1997, KPAI yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002. Kemudian ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998, dan juga ada LSM Pro Demokrasi dan HAM dibentuk oleh pemerintah. Dan penjelasan yang dapat saya berikan, atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.